Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, boleh menolong kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur berdoa bersama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita sudah sampai kepada Matius pasal 23. Saya hanya akan membaca 2 ayat saja, 13 dan 14. Mari kita memperhatikan Matius 23, saya akan membaca dari 13 dan 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya pengalaman membawa anak bayi untuk berobat? Saya ingat ketika membawa anak pertama kami ke rumah sakit karena dia diare. Itu pengalaman pertama saya menyaksikan anak saya dipegangi tangannya dan akhirnya saya juga ikutan memegang tangannya untuk dimasukkan jarum infus. Mungkin dalam pikiran anak saya, apa yang terjadi sama mama saya yang selama ini baik? Kenapa dia sekarang bersama dengan orang-orang asing ini menyakiti saya? Anak saya tidak tahu bahwa di dalam hati saya bahkan rela menggantikan dia. Saya bahkan berkata di dalam hati saya, jangan dia, saya bersedia menggantikan dia. Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang dewasa juga berpikir seperti anak kecil? Kalau saya ini adalah mama yang jahat karena bersekongkol dengan orang-orang jahat untuk menyakiti anak saya? Saya yakin tentu saja tidak. Pernahkah Bapak Ibu engkau merasa bahwa Yesus di bagian yang tadi kita baca, bahkan seluruh pasal sebenarnya terdengar begitu kasar dan keras kepada para pemimpin, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Tidak seperti biasanya Yesus. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak tiba-tiba marah dan keras kepada para pemimpin agama Yahudi ini. Dan Matius pasal 23 juga tidak tiba-tiba muncul di sini tentunya. Sebelumnya sudah ada pasal-pasal yang menjelaskan bagaimana situasi sampai ke tahap ini. Matius di awal Injilnya menjelaskan kepada kita ketika selesai mendengarkan pengajaran Yesus, orang-orang berespon dengan begitu baik dan mereka mengatakan, wah, orang ini mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat kita. Lalu kemudian Matius mengumpulkan sejumlah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran Yesus tidak hanya berupa kata-kata yang penuh hikmat, tapi pengajaran Yesus juga di-backup oleh kuasa perkataan, mujizat, perbuatan yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang di zaman itu
bahkan orang-orang setelah zaman itu. Tapi meskipun demikian, bagaimana respon dan reaksi para pemimpin agama Yahudi? Di puncak perayaan akan Sang Mesias yang datang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan mujizatnya, para pemimpin agama Yahudi ini bukannya percaya kepada Yesus, malah mereka menuduhkan sesuatu yang sangat keji kepada Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus ini mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Sungguh tak terpikirkan mereka bisa berpikir seperti itu. Mereka meyakinkan kepada diri mereka dan juga orang-orang Israel di masa itu bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Matius memberitahukan kepada kita bahwa setelah kejadian itu mereka masih terus membuntuti dan mencari berbagai kesempatan untuk menjatuhkan Yesus dengan berbagai macam pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus. Setelah melihat bukti pengajaran dan hidup dan mujizat Yesus di depan mata mereka sendiri, mereka tetap menutup pintu hatinya bagi Yesus. Bukan saja demikian, mereka bahkan menyebabkan orang-orang di bawah pimpinan mereka mengikuti jejak mereka, sehingga pemberitaan Injil terhalang oleh kekerasan hati mereka yang menyebabkan orang-orang lain juga menjauh dari tawaran keselamatan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Para penulis Injil memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Israel jadi terbagi. Ada yang mengatakan Yesus ini adalah utusan Allah. Tapi banyak juga seperti para pemimpin agama mereka yang kemudian tidak percaya kepada Yesus. Karena para pemimpin agama mereka tidak mengarahkan yang seharusnya buat mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti jarum infus yang disuntikkan, itu sangat menyakiti anak bayi manapun juga. Tapi itulah yang dibutuhkan di saat itu. Yesus dengan terus terang berkata kepada para pemimpin agama ini supaya mereka menyadari keadaan mereka dan berbalik untuk percaya kepada Yesus. Karena itu, setelah pasal ini kita menemukan Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, andai engkau tahu apa yang engkau butuhkan bagi damai sejahtera-Mu. Tuhan menegur bukan untuk menghancurkan orang-orang ini, tapi justru sebaliknya, supaya mereka menyadari keadaan mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah engkau menemukan Tuhan menegurmu dengan begitu keras dan menyakiti hatimu? Penulis Ibrani mengatakan, siapa kukasihi, dia kutegur. Terimalah teguran Tuhan dengan hati yang lembut dan bersedia mendengar dan berubah seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah firman Tuhan hari ini mulai membuat kita merenungkan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, sehingga kadang Engkau perlu menegur kami. Tolonglah kami melembutkan hati kami,
Tidak seperti para pemimpin agama Yahudi, kami mau bertobat dan berubah dan melakukan apa yang Engkau inginkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.